Selamat pagi, berjumpa kembali dalam pembelajaran di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Tema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 3. Dengan muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Kita awali pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Mari kita belajar. Tahukah kamu, jenis usaha ekonomi dapat dikelola secara perseorangan dan juga dikelola secara kelompok. Usaha-usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan biasanya dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Pemilik usaha berperan sebagai pengelola usaha tersebut. Contoh usaha perorangan adalah usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok terdapat firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, dan BUMN, serta koperasi. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri misalnya adalah pedagang sayur keliling, pedagang makanan keliling, dan lain-lain. Usaha potong rambut dan industri kecil seperti industri rumahan seperti pembuat kerajinan. Kelebihan usaha perseorangan antara lain keuntungan dapat dinikmati sendiri. Pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai keinginan, serta pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Namun, usaha ini memiliki kekurangan, seperti keterbatasan modal dan kemampuan dalam mengembangkan usaha, serta resiko dan kerugian ditanggung sendiri. Jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok, maka usaha ini dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Kelebihan dari usaha kelompok adalah memiliki banyak modal, ide, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha tentu lebih banyak. Resiko dan kerugian ditanggung bersama-sama. Kekurangan dari usaha ini adalah keuntungannya akan dibagi dengan pemilik modal lain, serta pengambilan keputusan cenderung lebih lama karena harus sesuai kesepakatan bersama. Contoh usaha yang dikelola secara kelompok adalah firma. Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang sudah saling mengenal sebelumnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk melakukan tindakan atas nama firma. Contohnya adalah firma hukum. 2. Persekutuan komanditer atau CV. CV merupakan perusahaan yang memiliki anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif adalah sebagai anggota yang menanamkan modal serta menjalankan usaha. Sedangkan anggota pasif, anggotanya hanya menanamkan modal. Setiap anggota memiliki hak untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, jadi perbedaan antara firma dan CV ini adalah sama-sama didirikan oleh dua orang atau lebih. Bedanya kalau firma itu anggota semua berperan aktif,
Sedangkan pada CV terdapat dua jenis keanggotaan, yaitu anggota aktif dan anggota pasif, di mana anggota aktif adalah sebagai pelaku usaha di samping sebagai penanam modal. 3. Perseroan terbatas atau PT. PT merupakan perusahaan yang modalnya berasal dari penjualan saham. Apa sih saham? Saham itu adalah surat berharga kepemilikan perusahaan. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan laba yang diperoleh. 4. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN merupakan perusahaan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal BUMN ini dimiliki oleh negara. BUMN dapat berupa perusahaan umum atau Perum dan perseroan terbatas atau PT. Misalnya Perum Peruri, yaitu perusahaan percetakan uang negara, dan PT KAI yang bergerak pada jasa transportasi kereta api. 5. Koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya. Koperasi ini sesuai dengan pasal 33 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Modal koperasi berasal dari simpanan wajib dan simpanan pokok. Simpanan wajib dibayarkan setiap bulan, sedangkan simpanan pokok dibayarkan pada awal menjadi anggota. Nah, pendiri Koperasi Indonesia adalah Koperasi didirikan oleh salah seorang tokoh Indonesia, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Karena peranan beliau juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ada berbagai jenis koperasi yang ada di Indonesia, antara lain koperasi konsumsi, menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, dan minyak. Koperasi simpan pinjam menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi produksi menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi jasa menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya, dan koperasi serba usaha yang mengelola berbagai jenis usaha, contohnya adalah KUD atau Koperasi Unit Desa. Manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat meliputi beberapa kegiatan yang saling terhubung satu sama lainnya, terdiri dari produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Mari kita pelajari pembahasan berikut ini. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Pelaku produksi ini disebut dengan produsen. Kegiatan produksi akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Produsen dapat memperoleh keuntungan dan kebutuhan masyarakat pun terpenuhi. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi. Pelaku distribusi ini disebut dengan distributor. Kegiatan distribusi membantu penyaluran kebutuhan masyarakat hingga ke daerah pelosok. Contohnya adalah kurir barang dan dagang. Distribusi yang merata dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena kesejahteraan masyarakat ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hidup. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kegiatan konsumsi membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kesejahteraan. Baiklah anak-anak, inilah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tambah lagi ilmu kita untuk hari ini. Selamat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran kita esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.